Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Juli pada pembelajaran IPA kelas 9. Video kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah melakukan kegiatan pengamatan dan praktik, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mencontoh, peserta didik mampu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan berikut ini. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif merupakan cara berkembang biak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Terbentuknya individu baru pada perkembangbiakan vegetatif berasal dari bagian tubuh vegetatif tumbuhan, misalnya batang dan daun. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi dengan sendirinya secara alami ataupun secara buatan dengan bantuan manusia. Adapun perkembangbiakan vegetatif alami, di mana tumbuhan tersebut dapat berkembang biak menggunakan bagian tubuhnya tanpa campur tangan manusia. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah 1. Rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Rizoma ini berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Pada ruas-ruas inilah akan muncul tunas dan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma, misalnya jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. 2. Stolon atau geragi. Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang bereproduksi dengan stolon misalnya pegagan dan stroberi. 3. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Umbi lapis memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut cakram. Tepat di bagian bawah cakram akan tumbuh akar serabut. Pada permukaan atasnya tumbuh daun yang berlapis-lapis disebut bulbus. Bulbus merupakan bagian yang mengandung makanan cadangan. Tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis misalnya bawang merah, lili, dan tulip. 4. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan. Pada bagian umbi terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang adalah kentang. 5. Tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru.
Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis, misalnya di ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Sebagai contoh, pada tumbuhan pisang, tunas tumbuh pada ruas batang di bagian bawah. Tunas tumbuh pada ruas batang di bagian bawah juga terdapat pada tumbuhan bambu. 6. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Cocor bebek merupakan tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan tunas adventif pada tepi daun. Oke, tadi kalian sudah menyimak materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sekarang mari kita simpulkan materi yang sudah kalian dapat tadi. Sistem perkembangbiakan tumbuhan, terutama tumbuhan angiospermae ya, dapat terjadi baik secara aseksual maupun secara seksual. Nah, perkembangbiakan secara aseksual itu bisa disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif, bisa terjadi dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami sendiri itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara rizom atau rimpang. Yang kedua, stolon atau geragi. Ketiga, umbi lapis. Keempat, umbi batang. Yang kelima, tunas. Keenam, tunas adventif. Bagaimana? Sudah bisa diterima materi? Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, di akhir tugas ya, di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Silakan dibaca tugas berikut ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian dan menjadi pengetahuan kalian untuk kedepannya. Untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, Ibu ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.